Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, jemaat Tuhan yang terkasih. Bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini bicara kepada kita semua tentang misteri relasi suami istri. Misteri yang satu dan utama ketika mereka menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Wanita menjadi penolong yang sepadan untuk suaminya. Dia diambil dari tulang rusuk laki-laki. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan keluarganya, orang tuanya, dan bersatu dengan istrinya. Maka dikatakan mereka menjadi satu daging. Bacaan kedua, kita mendengar dengan jelas bagaimana kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan sudah saatnya kita juga saling menguduskan satu sama lain. Bacaan Injil bicara kepada kita semua bagaimana kekudusan dan luhurnya martabat perkawinan. Sakramen perkawinan menjadi tanda Allah sendiri yang hadir. Allah yang menguduskan, yang menyatukan suami istri itu tidak bisa menceraikan satu sama lain. Panggilan suami istri adalah untuk saling menguduskan dan memberkati satu sama lain. Di sanalah kita mengatakan perkawinan itu kudus atau sakral. Bapak Paus Fransiskus mengatakan kepada kita semua, tidak ada suami istri yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi kita belajar tiap hari untuk mencapai kesempurnaan itu. Injil pagi ini bicara tentang perceraian ketika orang-orang Farisi datang tanya kepada Yesus. Yesus mengatakan, semua itu terjadi karena ketegaran hatimu, karena kekerasan hatimu. Setiap masalah dalam rumah tangga pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Karena itu dalam pendampingan saya mengatakan begini, baik kepada pasangan muda maupun pasangan senior. Jangan pernah keluar dari mulutmu itu kata sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Wong kalau sudah emosi, kata yang keluar adalah cerai. Ingat, hati-hati, kata-kata bisa menjadi kenyataan. Karena itu sekali lagi, orang belajar untuk saling menguduskan satu sama lain. Maka pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, saya kutip dari Talmud. Kalau kita ngomong tentang Talmud, itu berarti kita bicara tentang perjanjian lama. Itu kalau Talmud adalah catatan-catatan diskusi para rabi ketika mereka bicara tentang hukum Yahudi, mereka bicara tentang etika, mereka bicara tentang sejarah, maka disebut kumpulan-kumpulan Talmud. Ada satu bagian dari Talmud itu dikatakan kumpulan kidung. Dia bicara dengan begitu indah tentang wanita yang diambil dari tulang rusuk laki-laki. Saya kutip Talmud itu. Perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Bukan dari kaki untuk diinjak-injak. Bukan dari kepala supaya menjadi lebih unggul. Tetapi dari sisinya supaya sejajar. Sedikit di bawah lengannya agar dilindungi.
dan di samping hati supaya dicintai. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, menjadi suami istri adalah satu panggilan yang luhur. Karena itu, jaga rahmat mulia ini. Selanjutnya, mari kita belajar untuk semua keluarga. Bangun altar keluarga di rumah, altar bukan di paroki Salib Suci saja. Mari membawa pulang juga altar ke keluarga-keluargamu. Berdoa bersama di sana. Jangan curhat di media sosial tentang masalah rumah tanggamu. Karena Yesus tidak punya IG. Yesus tidak punya akun Facebook. Berdoa di sana bersama suami istri dan anak-anakmu. Supaya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan pengampunan di dalam setiap keluarga. Banyak keluarga yang hari-hari ini mengalami luka. Maka semoga ketika kita membangun altar keluarga, keluarga menjadi tempat orang mengalami kesembuhan, bukan sebaliknya. Sekali lagi, semoga keluarga-keluarga menjadi tempat orang mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang